ayahanda, ibunda, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik, dan anak-anakku sekalian, jamaah Masjid Al-Muhsanat, semoga di antara kita yang paling semangat, paling yakin, paling ikhlas dalam menjawab dan menyambut sebaik-baiknya doa, yaitu salam Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga semakin melimpahkan kebahagiaan dan keberkahan hidupnya sampai akhir hayat. Allah berikan kesehatan lahir dan batin. Allah jauhkan dari berbagai penyakit, musibah, dan fitnah. Allah limpahkan rezekinya yang halal dan barokah. Allah jadikan keluarga, pasangan, anak keturunannya soleh-solehah, menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kelak ketika meninggal dunia diberikan anugerah husnul khatimah, masuk surga berjumpa dengan Rasulullah SAW, dan diizinkan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat betul ya jemaah sebuah kabar ini. Biasanya kalau di tempat lain saya suka tambahin, yang belum punya utang dilunasi utangnya. Oh, berarti nggak ada yang punya utang sini. Apalagi kalau ditambahin, yang belum punya jodoh dimudahin jodohnya. Siapa yang bilang amin tuh? Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Ayahanda dan ibunda, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik, dan anak-anakku sekalian, jamaah Masjid Al-Muhsanat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barakallahu fikum. Selamat atas sebesar-besarnya karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua hari ini, di mana kita bukan hanya diberikan berlapis-lapis kenikmatan, sehat, tempat tinggal, rezeki, keluarga, pekerjaan, keamanan, kenyamanan, tapi juga kita diberikan kenikmatan berupa apa? Hidayah. Hidayah untuk mensyukuri semua kenikmatan itu dengan kita apa? Melakukan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu selain sholat berjamaah yang merupakan kewajiban dan pangkal kebahagiaan keselamatan kita, juga kita mau tetap duduk di sini dalam rangka silaturahim dan bermajelis ilmu. Semoga kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW melalui hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu dari rumah Allah, yatluna kitaballah, yang mereka membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan kemudian mengkaji isinya, illa nazalat alaihimus sakinah, mereka niscaya akan diturunkan ketenangan, diberikan ketenangan, ketentraman, kedamaian. Dan yang kedua, wa ghasiyatuhumur rahmah, Allah akan menyelimuti hidupnya dengan kasih sayangnya. Disayang sama Allah. Masya Allah, tabarakallah. Tidak ada kasih sayang paling kita idam-idamkan selain kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia akhirat. Dan yang ketiga, wahafathumul malaikah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan, mengutus para malaikatnya untuk memenuhi majelis ilmu mereka. Sebagai sebuah bentuk penghormatan, sekaligus malaikat itu dikirimkan oleh Allah, tugasnya adalah untuk mendoakan kita kaum muslimin. Apa doanya? Yastaghfiruna lilladzina amanu, mereka memohonkan ampun buat kita semua, sehingga duduknya kita di sini detik demi detik, menit demi menit itu akan menggugurkan dosa. Amin ya rabbal alamin. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memviralkan,
mengumumkan nama-nama kita itu nanti akan diumumkan di antara para penduduk langit. Orang-orang yang gemar menuntut ilmu, datang ke majelis ilmu, rajin ngaji, ya, apalagi ngajinya kayak gini semua nih, antusias semua, semuanya semangat, nggak ada yang ngantuk, ya kan? Nggak ada yang ngantuk semua itu, ada teh panas, gimana ngantuk? Apalagi kalau tambah martabak, mulai gitu. Ada ya? Ada itu. Setelah selesai ngaji nanti. Allah SWT akan mengumumkan kita di akhirat, di langitnya, di penduduk langit, dan kemudian mereka akan mendoakan kita. Masya Allah, tabarakallah, kenikmatan yang luar biasa. Nah, karenanya kita hari ini akan menunjukkan rasa syukur itu dengan kita mengkaji ilmu, membaca ayat Allah dan mengkaji isinya. Dan yang ingin sama-sama saya ajak renungkan, kita tadaburi adalah ayat Al-Quran di dalam surah Ali Imran. Ada yang tahu nih ayat berapa surah Ali Imran? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ayat berapa? Ayat 190. Ya. Saya ingin mengajak kita mentadaburi dan merenungkan bahwa seorang mukmin itu dia memiliki sifat, memiliki julukan yang diberikan Allah sebagai julukan yang sangat agung, sangat mulia, itu ulul albab. Orang-orang yang memiliki kesehatan akal, kecerdasan akal. Kenapa? Karena mereka mampu menggali pelajaran, menggali hikmah, menangkap pesan di dalam dua hal. Yang pertama adalah penciptaan langit dan bumi. Ini dimensinya adalah dimensi ruang, kejadian dimanapun. Yang kedua adalah waqtilafil laili wan nahar, yaitu orang-orang yang menangkap pesan di balik terjadinya pergantian waktu. Ini dimensi waktu, pergantian waktu. Dan kita ya, mumpung masih hangat, baru memasuki tahun 1440 berapa? 8. Kita masih berada di awal bulan Safar dan kita baru meninggalkan bulan Muharram. Maka justru ini saat yang tepat. Ketika bulan Muharram sudah berlalu, jangan sampai nilai-nilai yang ditanamkan di bulan Muharram itu kemudian hilang begitu saja. Maka kita ingatkan lagi nih, baru selesai bulan Muharram, jangan kita lupa. Ada pesan, ada pelajaran, ada hikmah besar yang Allah kirimkan dan harus kita tangkap. Apakah pelajaran itu? Bagaimana kita mampu mengambil hikmah dari terjadinya pergantian waktu, pergantian tahun dari 1447 ke 1448. Yang pada hakikatnya sebetulnya di dunia ini ada gak pergantian tahun itu? Ada gak pergantian tahun? Pergantian tahun itu ada apa enggak? Nggak ada. Yang ada cuma pergantian siang dan malam. Terus aja siang malam. Cuma manusia ngitung. Kalau 30 kali berarti 1 bulan gitu kan. Ya 30 kalinya ada 12 kali jadi 1 tahun. Gitu. Ya. Perhitungan. Nah, tapi bukan soal itu yang ingin kita renungkan. Yang kita renungkan adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Bagaimana kita di dalam setiap terjadinya pergantian waktu memastikan bahwa kita adalah orang-orang yang tetap selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring. 3 kegiatan ini adalah representasi dari seluruh aktivitas manusia. Manusia itu kan kalau nggak berdiri, duduk. Kalau nggak duduk, berbaring gitu kan. Ya. Semuanya itu aktivitas umum. Artinya apa? 24 jam. Di antara desah nafas, detak jantung, denyut nadi, kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mentafakuri semua kejadian yang kita hadapi. Kejadian apapun, kejadian yang sifatnya mikro ya terjadi pada diri kita, misalnya kita kambuh sakitnya, mungkin ada ujian rumah tangga, ujian pekerjaan, sampai yang sifatnya makro, kejadian misalnya perang antara Iran dan Amerika, ya.
Semua kejadian yang ada di muka bumi harus ditangkap pesannya, dan efek dari kita menangkap pesan itu adalah kita menjadi semakin ingat sama Allah, semakin ya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan renungkan pergantian waktu dari tahun 1447 ke 1448. Hakikatnya pergantian waktu itu bukan hanya pergantian tahun, tapi tadi pergantian apa? Pergantian hari. Dan di balik pergantian tahun serta pergantian hari itu ada pergantian bulan. Berarti dari tahun 1447 ke 1448 itu terjadi pergantian bulan antara bulan apa ke bulan apa? Bulan Zulhijjah ke bulan Muharram. Nah, ini yang mau kita renungkan, bahwa bulan Muharram ya, yang kita sama-sama sudah dapatkan spiritnya sebagai bulan hijrah, ya, tahun baru hijrah, di mana ini adalah menjadi momentum kemenangan dan kebangkitan umat Islam. Bagaimana Islam menyebar ke seluruh dunia, ya, dengan semangat hijrah ini. Maka kita harus mengambil pelajarannya. Karenanya momentum hijrah ini diabadikan spiritnya terus-menerus di dalam ingatan kolektif kita kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin itu setiap tahun baru hijrah itu diingatkan untuk bangkit, untuk semangat, untuk berhijrah, untuk bisa meraih kemenangan. Makanya diabadikan dalam sistem penanggalan tahun baru hijrah. Nah, dan ini pun berhubungan dengan ibadah kan. Semua penanggalan itu kan kita standarnya kan adalah tahun baru hijrah kan. Puasa tanggal 1 Ramadan gitu kan. Syawal 1 Syawal lebaran. Haji ya tanggal 10 Zulhijjah. Ya, wukuf tanggal 9. Ya, semuanya mengikuti standar penanggalan Islam. Nah, pertanyaan inilah yang harus sama-sama kita jawab. Apa hikmahnya? Tahun Hijriah ini dimulai dari bulan Muharram. Apa hikmahnya? Ini tugas kita. Dan kemudian kita juga bertanya, tadi kan kita sudah sama-sama lihat bahwa pergantian tahun itu sesungguhnya juga merupakan pergantian bulan. Apa hikmahnya bulan Muharram itu didahului dulu oleh bulan Zulhijjah. Habis bulan Zulhijjah 1447 berganti menjadi bulan Muharram 1448. Itu pergantiannya. Apa hikmahnya? Nah, ini yang mau kita gali. Ternyata hikmahnya adalah agar kita kaum muslimin ya menjalani hidup di tahun baru, di sepanjang tahun itu dengan apa? Dengan spirit, dengan nilai-nilai yang dibangun ya di bulan Zulhijjah. Setiap kita di bulan Zulhijjah itu menjalani ibadah yang sangat agung, ibadah puncak di dalam Islam. Ibadah apa? Di bulan haji itu? Oh, ya. Ibadah apa di bulan Zulhijjah? Ibadah haji. Ada yang baru pulang haji sekarang di komplek kita nih? Siapa? Ya. Mudah-mudahan Allah undang untuk berhaji dan umroh semua. Amin. Tapi kalaupun ada yang tidak berhaji, kaum muslimin yang tidak berhaji, mereka menjalankan ibadah yang agung di bulan Zulhijjah. Ibadahnya apa? Ibadah Idul Adha, Idul Kurban, ada puasa Arafah. Bahkan ibadah yang paling agung di bulan Zulhijjah itu adalah memperbanyak zikir. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam salah satu hadis sahih, "Ma min ayyam", tidak ada hari-hari al-a'malu fiha, yang amalan-amalan kalau dilakukan di 10 hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 hari pertama Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah adalah hari yang sangat mulia. Dan kita disunahkan untuk memperbanyak zikir. Salah satu zikir yang paling diutamakan adalah takbir atau takbiran. Takbiran itu kita lakukan kapan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapan itu kita lakukan? Pada saat malam takbiran gitu kan? Iya kan? Sunahnya itu justru dilakukan sejak tanggal 1 Zulhijjah masuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya kalau kemarin berhaji itu di Saudi itu sejak tanggal 1 itu sudah berkumandang, di hotel-hotel itu berkumandang takbir. Tapi kalau kita kan aneh, tanggal 1 Zulhijjah udah takbiran, emang udah lebaran sekarang.
malam takbiran, padahal enggak. Nah, artinya yang saya katakan adalah semua kaum muslimin itu di bulan Zulhijjah itu ditempa dengan ibadah. Ibadah itu tujuannya bukan hanya untuk ritual, tapi ibadah itu memiliki dimensi edukasi. Ibadah itu kita lakukan untuk mentarbiyah, mendidik kita. Dengan sholat kita menjadi semakin jujur, menjadi semakin disiplin, menjadi semakin berakhlak mulia, gitu kan? Ya. Nah, begitu juga ibadah di bulan Dzulhijjah. Inilah yang menjadi pesan. Dengan kata lain, sebelum kita memasuki tahun baru, yang baru, kita sudah ditempa duluan, sudah dibekali duluan dengan apa? Dengan nilai-nilai ibadah di bulan Dzulhijjah. Dan inilah yang menjadi kunci kemenangan. Kita akan sukses di tahun baru kalau kita betul-betul menjalani tahun baru itu dengan apa? Bekal nilai-nilai spirit yang kita dapatkan di bulan Dzulhijjah. Ya. Nah, ayah bunda bapak sekalian muliakan, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana spirit Dzulhijjah itu betul-betul menjadi ruh, ya, menjadi energi untuk kita menjalani hidup di tahun baru Hijjah ini. Ternyata ada hubungan yang sangat kuat antara bulan Dzulhijjah dengan bulan Muharram. Bulan Dzulhijjah itu adalah ibadah-ibadah agung, ya. Semuanya di bulan Dzulhijjah. Siapa tokoh sentral, tokoh utama dalam ibadah di bulan Dzulhijjah? Siapa tokohnya? Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena nggak akan ada ibadah haji dong kalau seandainya nggak ada perjalanan Ibrahim, kan? Tokoh sentralnya adalah Ibrahim. Nah, ternyata Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, nih, tokoh sentral di bulan Dzulhijjah adalah Ibrahim. Dan Ibrahim ternyata menjadi manusia yang merupakan teladan dalam berhijrah. Karena Allah mengatakan, ya, mengutip kalimat Ibrahim, wa qala inni muhajir, dan sesungguhnya aku berhijrah. Jadi tokoh hijrah itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dengan kata lain, kita di bulan Muharram tahun baru Hijriah ini yang didorong untuk berhijrah, yang didorong untuk memperbaiki, melakukan perubahan, melakukan peningkatan. Ternyata akan efektif proses perjuangan kita merubah, meningkatkan, ya, meraih kemenangan, kebangkitan untuk meraih kemenangan dan kesuksesan kalau kita mencontoh, meniru Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena dia adalah tokoh. Nah, pertanyaan kita berikutnya adalah apa spirit Dzulhijjah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Apa pelajaran, apa nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di bulan Dzulhijjah? Ya. Dan ternyata nilai-nilai itu diantaranya yang paling utama adalah ihram. Ihram. Ihram ini adalah merupakan amalan utama, rukun dalam ibadah haji dan umroh. Ya. Sebelum kita melakukan tawaf, sebelum kita melakukan sa'i, kemudian wukuf di Arafah bagi yang berhaji, kita harus melakukan amal yang disebut dengan ihram. Pertanyaannya adalah, ya, kalau kita betul-betul menjalankan ibadah haji, ibadah di bulan Dzulhijjah, meskipun kita tidak berhaji, nilai-nilai ihram ini ditanamkan juga, diberikan juga, ditarbiyahkan juga kepada kita. Artinya apa? Sepanjang tahun kita harus membawa nilai-nilai spirit ihram. Nah, pertanyaan ini yang mau kita jawab. Apa arti ihram? Ihram bagi kebanyakan kaum muslimin mungkin, ya, sebagian besar menganggap adalah ketika pakai pakaian yang berwarna putih ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh. Adik-adik yang pernah sekolah TK, SD kan pernah ada praktek manasik kan? Ihram adalah ini. Nah, kita ingin kaji secara ilmiahnya. Ihram ini, ya, secara bahasa diambil dari kata-kata haram yang artinya adalah suci. Haram itu artinya suci. Makanya ada Masjidil Haram, artinya apa? Masjid yang suci. Ada tanah haram, berarti ada tanah yang suci. Ada bulan haram, berarti bulan yang suci. Haram itu artinya apa? Suci. Tapi jangan sampai keliru menempatkan konteksnya dalam menggunakan kata-kata haram. Ada yang mengatakan zina itu haram.
Apakah berarti zina itu suci? Miras itu haram. Korupsi itu haram kan? Loh, arti haram di sini apa maksudnya? Apa perbedaan penggunaan kata-katanya sama haram? Ini biar kita belajar nih ya. Apa bedanya ya? Kenapa ada kata-kata yang sama haram tapi digunakan untuk dua hal yang bertolak belakang? Maksudnya apa? Maksud kata-kata haram untuk amalan-amalan yang dosa itu maksudnya adalah kita orang muslimin itu haram, harus disucikan dari tersentuh dari melakukan perbuatan-perbuatan itu. Maka itu hukumnya haram, nggak boleh. Haram di sini artinya adalah tidak boleh. Artinya apa? Kita harus disucikan. Diri kita, hidup kita harus bersih dari perbuatan-perbuatan itu, gitu maksudnya. Nah, maka kata-kata ihram, ya, kata-kata ihram itu artinya mensucikan. Mensucikan berarti menjauhkan, mencegah, ya, semua hal yang tidak boleh. Dalam praktek ibadah haji dan umroh, orang yang berihram itu mereka kan berlaku larangan-larangan ya. Yang sudah pernah haji atau umroh, ya mudah-mudahan yang bisa jawab nanti dipanggil lagi berhaji atau umroh. Apa larangan bagi orang-orang yang sudah berihram, sudah niat ihram? Nggak boleh apa? Buat laki-laki, nggak boleh potong kuku, bagus gini. Semoga naik haji lagi, amin. Apalagi larangannya yang sudah berihram? Nggak boleh pakai pakaian yang berjahit, yang membentuk tubuh. Nggak boleh pakai parfum, nggak boleh pakai alas kaki yang menutupi mata kaki, nggak boleh menutup kepala yang ya, sampai menutup kepala gini. Larangan. Padahal larangan-larangan dalam ibadah haji dan umroh itu pada dasarnya hukumnya adalah sunnah. Pakai parfum sunnah nggak? Sunnah. Tapi dilarang. Artinya orang yang sedang berihram itu adalah dia mencegah dirinya, menjaga dirinya dari melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Itu ihram. Pada dasarnya secara fikih ya. Tapi dalam konteks yang substansinya, yang intinya, orang yang berihram itu adalah dia mencegah dirinya, membersihkan dirinya dari apa? Dari semua perbuatan dosa. Jangankan perbuatan yang dosa, perbuatan yang sunnah aja kalau Allah larang, nggak boleh, gitu loh. Jadi spiritnya orang beriman itu dia akan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam konteks yang kita butuhkan sekarang hari ini, karena belum semuanya berhaji dan berumroh, ternyata ihram itu menjadi salah satu spirit yang ditanamkan di bulan Dzulhijjah, yaitu bagaimana kita melepaskan diri. Melepaskan itu artinya menjauhkan diri, jangan sampai nempel gitu ya. Nah, itulah yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Bagaimana kita di sisa usia ini menjalankan sebuah hijrah menuju khusyuk. Alhamdulillah, barakallahu fikum, ayah bunda, bapak ibu, saudara-saudara, adik-adik, anak-anakku sekalian sudah menjadi orang-orang yang rajin sholat, tekun sholat 5 waktu sehari ke masjid. Tapi jangan lupa, tidak boleh merasa cukup, tidak boleh merasa sudah baik. Allah mengatakan ciri-ciri orang-orang yang beriman itu yang sebenarnya adalah bukan cuma dia ketika beribadah itu merasa tenang, merasa nyaman, merasa damai. Itu betul, pasti ibadah akan mendatangkan ketenangan dan kedamaian. Tapi jangan lupa, ada satu perasaan yang seharusnya juga mengiringi setiap kali dia beribadah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya, di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-61 menjelaskan tentang sifat orang-orang yang beriman. Apa kata Allah SWT? Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang beriman itu ketika dia mempersembahkan ibadah amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, qulubuhum wajilah, hatinya ketakutan. Dia sudah beribadah tapi hanya ketakutan. Ketika turun ayat ini, Aisyah heran dan bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang dimaksud orang-orang yang ketakutan di sini?" Dia beramal soleh, beribadah tapi ketakutan. Apakah orang-orang yang ketakutan ketika beribadah kepada Allah ini, kata Aisyah ya, adalah orang-orang yang allazi yashriku, orang yang mencuri.
Wa yashrabul khamar, orang yang meminum minuman keras. Kemudian juga wa yazni, orang yang berzina. Dalam persepsi Aisyah, kenapa kok ada orang menyembah Allah tapi ketakutan? Mungkin dia adalah orang yang berbuat dosa. Kemudian Rasulullah menjawab, la ya bintas Siddiq. Bukan cuma itu, wahai putri Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini yang membuat kita tertampar. Jawaban Rasulullah adalah, siapakah orang yang ketika beribadah itu dia ketakutan? Yaitu Rasulullah mengatakan, humul ladzina yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaqun. Mereka adalah orang-orang yang sudah rajin sholatnya. Orang-orang yang sudah rajin puasanya, banyak sedekahnya. Tapi mereka khawatir amalan-amalannya itu adalah amalan yang cacat, amalan yang tidak diterima oleh Allah, nggak jadi pahala. Kenapa? Karena rusak. Artinya apa? Orang-orang yang beramal soleh, beriman, beramal soleh itu nggak boleh sampai GR. Bahwa kemudian kita harus optimis, iya, amalan kita tidak disia-siakan Allah. Tapi kita harus menjaga, harus khawatir jangan-jangan amalan kita ini adalah amalan yang tidak ada di catatan kebaikan kita di akhirat nanti. Kenapa? Berpeluang amalan itu untuk menjadi rusak. Bisa gak amalan kita rusak? Sangat bisa. Apa yang merusak amalan itu? Yang paling fatal bisa merusak amalan adalah apa? Riya. Bayangin nih, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Musanat berangkat ke masjid sebelum subuh udah jalan. Tiba-tiba ada tetangga yang udah keluar rumah negor. Assalamualaikum Bu Haji, mau kemana? Masjid dong. Ada apa? Ada subuh akbar pengajian. Kata tetangga itu, Masya Allah solehah banget ya Bu Haji. Woi, dipuji. Dalam hati komentar, emang situ. Nah, coba, bisa rusak gak amalannya? Ujub, riya, sum'ah, rusak amalan. Maka seorang mukmin itu adalah orang yang paling berhati-hati, takut amalannya itu gak diterima sama Allah. Itu sifatnya. Nah, karenanya satu hal yang membuat amalan kita juga tidak sempurna diterima oleh Allah adalah ketika kita sholat ternyata kita belum khusyuk. Ya, kita belum khusyuk. Nah, disinilah kita nanti akan sama-sama belajar tentang bagaimana kita memperbaiki kekhusyuan sholat kita. Ayah bunda bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, ketika kita ingin belajar khusyuk, maka contoh atau model teladannya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah model yang mengajarkan kita untuk khusyuk dalam sholat. Dan kata-kata kunci untuk khusyuk itu ada dalam kalimat ihram ini. Ihram itu tadi artinya apa? Melepaskan. Ya. Ketika kita sholat, terus kemudian urusan-urusan dunia tidak kita lepaskan, berarti kita belum khusyuk. Nah, disinilah saya ingin mengajak kita semua, di sisa usia kita ini, yuk kita hijrah, kita perbaiki, kita tingkatkan sholat kita itu menjadi lebih khusyuk. Apa indikatornya? Yaitu ketika kita mampu melepaskan semua segala hal urusan dunia selain Allah. Yang terjadi apa? Kalau boleh jujur ya, termasuk saya juga jujur. Yang kita rasakan ketika kita sholat apa? Ternyata banyak bisikan-bisikan, betul? Banyak pikiran-pikiran yang masuk, betul? Masya Allah. Ini ada kejadian ibu ya, tapi bukan ibu-ibu di Citerep sini, ibu-ibu yang di sana. Ada seorang istri soleha ditelepon sama suaminya. Mama, papa udah siap-siap OTW pulang ya. Ini sore-sore nih. Ya. Pas sudah selesai telepon, si istri soleha ini ya langsung sholat asar kan, sebelum suaminya pulang dia sholat asar dulu kan. Nah pas lagi sholat asar muncul pikiran, udah sholat nih, si papa mau pulang, masakin apa ya? Allahu Akbar. Masih ada ayam di kulkas, sami Allahu liman hamid. Oh tapi dimasak bumbu apa ya? Allah. Oh, masih ada bumbu kecap. Oh ini kepikiran tuh muncul terus, dan pikiran itu kan kayak kartu domino kan, habis mikirin ini mikirin itu, betul gak? Bapak Ibu sekalian, ini bukti bahwa kita belum ihram. Kita belum lepas.
Kita masih nyangkut dengan pikiran-pikiran yang ada di luar sholat. Apalagi di musim sekarang nih Pak, Bu. Pikiran-pikiran itu akan betul-betul nempel. Musim apa nih sekarang? Musim Piala Dunia. Piala Dunia itu ditayangkannya kapan? Jam berapa? Jam 2 kan? Orang pada bisa bangun sepertiga malam terakhir, bukan tahajud, tapi nonton bola. Oh, semangat banget. Bangun, wah, aku dong bangun sepertiga malam terakhir, ngapain? Nonton bola. Bukan tahajud. Oh enggak, kalau saya enggak cuma nonton bola, habis nonton bola langsung tahajud. Jadi dua-duanya dapat. Nah, masalahnya adalah ketika lagi sholat tahajud atau lagi sholat subuh, itu pikiran tentang pertandingan sepak bola itu masih muncul. Aduh, sayang banget tadi kalah ya Inggris sama Argentina. Kebayang tuh gol, aduh harus jangan begini, jangan begitu. Betul apa betul? Pikiran-pikiran itu masuk. Astagfirullah. Termasuk semua urusan dunia. Sholat kita itu terus terang kalau boleh jujur nih. Ini saya terus terang ingin mengajak kita refleksi. Tentu saja ini bukan sebuah judgement, tapi sebuah refleksi. Mari sama-sama kita jujur kepada Allah bahwa sholat kita selama ini belum betul-betul khusyuk. Kita harus hijrah ya Allah. Harus hijrah, menghijrahkan sholat kita menjadi sholat yang lebih khusyuk. Ya, Bapak sekalian, kalau orang yang sholatnya khusyuk itu dia menikmati apa enggak? Nikmat apa enggak sholat khusyuk itu? Nikmat kan? Ya. Nah, kalau sholat itu betul-betul nikmat, ya, dia pengennya lama apa sebentar? Pengennya nambah apa enggak? Kenyataannya. Nah, saya ingin ngajak kita merenung ya, ini refleksi aja nih. Merenung dengan jujur, Allah mengetahui hati kita. Siapa di antara kita yang ketika sholat berjamaah, ya, sholat berjamaah yang bacaannya dijaharkan atau dikeraskan, ya, mudah-mudahan sih nggak ada, tapi ini kan refleksi ya namanya ya. Ketika imam membaca ayat waladhdallin, amin, kan imam biasa diam sebentar tuh kan. Siapa yang pernah ngerasain muncul suara dari dalam batin seakan-akan ngomong begini, baca apa nih, baca apa nih, baca apa nih. Ketika imam membaca ayat yang sudah familiar di telinga kita, kita udah tahu jumlah ayatnya, durasinya. Qul huwallahu ahad. Yes. Seakan-akan ada perasaan gembira. Tapi ketika imam membaca ayat yang agak asing di telinganya, atau kalaupun dia sudah tahu itu ayat yang panjang, ya, Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Waduh, surat apa nih? Langsung ada perasaan resah. Waduh, urusannya panjang nih. Karena kan belum tahu ujungnya kan? Itu surat apa nih? Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Surat apa? Surat Ar-Rahman. Dan ketika surat itu, ayat itu dibaca oleh imam, ayat demi ayat, suara itu seakan-akan gak pernah hilang, muncul terus. Munculnya gimana? Yaitu mengharap-harap, mengidam-idamkan, dan menebak-nebak bacaan imam itu memanjang dan merendah. Apa lanjutannya tadi ayat itu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu kalau ada surat itu hati itu seneng. Seakan-akan ada lanjutan Allahu Akbar. Ternyata imamnya nyambung lagi. Marajal bahraini yaltaqiyan. Aduh, kok nyambung lagi. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Fabi ai langsung kayaknya yang ini. Mudah-mudahan yang ini kayak yang ini kayak fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Yang ini kayak ternyata nyambung lagi. Ya khruju minhumal lu'lu'. Ada kecil. Jadi sholat itu isinya nebak-nebak. Nebak-nebak, imam itu bacaannya selesai. Mohon maaf. Kalau ada di antara kita yang pernah ngerasain kayak gini, berarti sholatnya belum khusyuk. Kenapa? Karena alam bawah sadarnya itu menyatakan sholat ini berat. Sesuatu yang berat itu ingin segera diakhiri, pengen cepat-cepat selesai.
Itu indikator untuk membaca, oh iya berarti sholat saya belum berkualitas. Oke, kita sudah rajin, insya Allah tidak disia-siakan. Tapi ya mbok kita naik level gitu loh, naik tingkat agar sholat kita jangan begitu-begitu terus, harus naik. Itulah proyek sholat khusyuk, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, bapak sekalian, anak sekalian, menjadi lebih khusyuk, kita menjadi lebih terpaut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang lain-lain itu kita lepaskan. Nah, apa hubungannya dengan bulan Dzulhijjah? Bulan Dzulhijjah itu adalah menanamkan kita ihram untuk melepaskan ikatan dengan selain Allah. Perhatikan baik-baik, bagaimana Nabi Ibrahim melepaskan ikatan cinta dunianya. Dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah sejak usia remaja, usia muda, ditinggalkan masa mudanya. Yang lain-lain pada senang-senang dia berdakwah kepada kaumnya. Sampai Ibrahim juga rela mengorbankan apa? Mengorbankan nyawanya ketika dia ditangkap dan mau dieksekusi, mau dibakar, ya kan? Dia rela. Dia korbankan. Bahkan dia juga rela mengorbankan apa? Keluarga yang dicintai siapa? Anaknya, istrinya. 80 tahun lebih Ibrahim itu berdoa, belum dikasih anak. Ketika dikasih anak namanya Ismail, apa yang diperintahkan oleh Allah ujiannya? Disuruh berpisah dari negeri Syam ke negeri Mekah, ribuan kilometer. Dia rela. Bahkan puncak-puncaknya dia rela mengorbankan apa? Nyawa anaknya. Disuruh disembeli, anaknya itu dilakukan demi menunjukkan dan membuktikan kecintaannya kepada Allah. Nah, yang ingin saya katakan kepada kita sekalian, ayah bunda bapak sekalian, yuk kita ikuti Ibrahim. Bedanya apa? Yang kita sembelih adalah kecintaan kita kepada dunia. Ketika kita sholat, kita tuh sembelih tuh. Ingat bola, sembelih. Ingat ini, sembelih. Kerjaan, tontonan, sembelih. Biar kita betul-betul melepaskan ikatan cinta kita kepada selain Allah. Itu yang disebut dengan khusyuk. Ketika pikiran kita, hati kita, perasaan kita terpaut kepada Allah. Yang kita bayangkan adalah kebesaran Allah. Sholat itu sebetulnya nikmat apa enggak? Nikmat apa enggak? Pertanyaannya, kapan saat yang paling nikmat di dalam sholat? Gerakan dan bacaan apa di dalam sholat yang paling nikmat bagi kebanyakan kaum muslimin? Pada saat sujud. Masya Allah, semoga jadi ahli sujud semua, amin. Kan saya bilang buat kebanyakan kaum survei membuktikan kebanyakan kaum muslimin itu merasa nikmat di dalam sholat pada saat gerakan dan bacaan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Lega perasaannya. Kebanyakan kaum muslimin, kecuali kaum muslimin yang ada di Muhammad SAW. Kenapa? Karena sholat itu nggak nikmat. Bahkan saking sholat itu adalah di alam bawah sadarnya bukan sesuatu yang nikmat, itu sampai bukan hanya mempengaruhi psikologisnya, tapi juga apa? Fisiologisnya. Tubuhnya pun merasa nggak nyaman kalau sholat itu lama-lama. Sampai-sampai ada orang yang karena sholat itu belum khusyuk, belum nikmat, belum nyaman, belum asik, sehingga tubuhnya pun ingin segera mengakhiri sholat itu. Apa ciri-cirinya? Dia melakukan satu gerakan yang tidak sesuai dengan sunnah. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang pernah mengalami, ya. Tapi banyak tempat ada orang ketika lagi sholat, ini saya contohkan ya, di sujud yang terakhir itu sebelum duduk tawaruk ya, itu ada orang yang sholat posisi sujud itu begini. Ibu-ibu yang nggak kelihatan nanti saya jelaskan. Itu posisi sujudnya itu ketika lagi sujud, mohon maaf ini membelakangi. Itu kaki kirinya itu udah masuk duluan ke bawah kaki kanan. Jadi ketika imam bangun, belum capek-capek lagi narik. Allah, udah. Ada gak yang begitu? Kaum muslimin? Banyak. Kenapa? Itu kan alam bawah sadar kan? Kaki kan nggak boleh. Yang namanya sujud itu kaki harus berdiri kan? Jari-jari kan? Tapi ini udah masuk duluan ke bawah kaki kanan. Menunjukkan apa? Dia pengen buru-buru apa itu, mencuri start atau mencuri finish itu? Mencuri finish ya. Nah, maksud saya sekalian, mari sama-sama kita jujur refleksi bahwa boleh jadi sholat kita ini adalah sholat yang belum khusyuk. Artinya kita tidak boleh merasa cukup, harus kita upgrade, harus belajar ilmunya gimana caranya agar kita bisa khusyuk terus.
Ya. Nah, Bapak sekalian yang memuliakan, maka dalam kesempatan ini di sisa waktu yang terakhir, karena ini sudah masuk waktu suruh sebentar lagi ya, saya ingin mengajarkan atau berbagi tentang bagaimana sholat kita itu bisa menjadi khusyuk adalah ketika kita menghayati semangat yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Perhatikan baik-baik ayat berikut ini. Ya. Sifat Ibrahim, ciri-ciri atau karakter yang ada pada diri Nabi Ibrahim disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 120 ini. Allah mengatakan, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Sesungguhnya Ibrahim ini adalah ummah. Ummah di sini dari kata-kata imam, bentuk jamak daripada imam. Bentuk jamaknya adalah ummah. Kenapa? Ulama mengatakan manusianya satu orang, Ibrahim, tapi disebutnya bukan sebagai imam saja, tapi ummah. Artinya imam dari segala imam, teladan dari segala teladan. Apa ciri-cirinya? Qonitan. Qonitan itu artinya adalah tunduk, patuh, taat. Tapi bukan ketaatan yang biasa, ketaatannya totalitas. Demi membuktikan ketaatan kepada Allah, dia rela mengorbankan kesenangan dan kecintaannya kepada dunia. Makanya disebutnya qonit. Tunduk banget, patuh banget. Yang kedua, hanifan. Hanifan itu yang lurus. Lurus itu artinya apa? Nggak belok-belok, nggak liar, fokus kepada Allah. Yang terjadi Bapak sekalian, ketika kita sholat, udahlah kita lebih tunduknya kepada impuls-impuls atau dorongan-dorongan. Ya, kita memperturutkan bisikan-bisikan setan untuk mengingat ini, mengingat itu. Itu berarti kita belum tunduk kan? Kita belum tunduk kepada Allah ketika kita masih memperturutkan pikiran-pikiran kita dalam sholat. Itu maksudnya kita belum khusyuk. Yang kedua, hanif. Hanif itu lurus. Nah, yang terjadi ketika kita sholat, pikiran kita lari kemana-mana. Kesono, ke sini, gitu kan. Nggak lurus. Lari kemana-mana, liar kemana-mana. Itu tandanya kita belum khusyuk. Walam yaku minal musyrikin. Cirinya yang ketiga adalah tidak menyekutukan Allah. Menyekutukan itu artinya apa? Bahasa gampangnya, membersamakan komitmen. Komitmennya kepada Allah, tapi komitmen juga kepada yang lain. Dicampur. Sekutu itu dicampur. Kita mengingat Allah, Allahu Akbar. Kita sedang menyembah Allah, kita sedang tunduk pada Allah. Ya, tapi pada saat yang sama kita mencampur ketundukan kita kepada Allah dengan cara kita tunduk kepada urusan dunia. Kesirikan dalam artian bukan status ya, bukan musyrik dalam artian status, tapi kita mencampur pikiran kita. Kita mikirin Allah, tapi mikirin yang selain Allah juga. Itu yang namanya belum khusyuk. Ini memang sengaja saya sampaikan terus terang karena banyak di antara kaum muslimin yang merasa dirinya udah baik-baik aja. Bahkan sudah GR, udah menjadi orang yang soleh. Wah, sudah rajin sholat, udah nggak pernah ninggal saya sholat. Sholat rawatib nggak pernah. Tapi boleh jadi kekhusyuannya nggak sempurna. Itulah sebabnya kenapa harus jujur, kita masih punya banyak kekurangan. Nah, ayah bunda, bapak sekalian yang dimuliakan saudara, perhatikan ajaran yang diberikan oleh Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim di bulan Dzulhijjah mengajarkan kita dengan ibadah haji bagi yang berhaji, bagi yang tidak berhaji berarti dia menjalankan ibadah Idul Kurban. Kata-kata kurban ya, dalam bahasa Arab itu artinya qurub, dekat. Dekat. Dekat dengan siapa? Dengan Allah. Artinya ketika kita sholat ternyata pikiran kita lebih dekat kepada bola, kepada kerjaan, kepada masakan, berarti kita belum dekatnya sama Allah, tapi dekatnya kepada selain Allah. Maka hakikat dari kurban itu adalah apa? Cinta. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau udah cinta, Bapak Ibu sekalian, apa ciri-ciri orang yang mencintai sesuatu? Ciri-cirinya adalah apa? Dia akan merasa asyik. Coba deh, orang yang hobi atau cinta dengan apa namanya permainan online. Bahasa Inggrisnya apa permainan online? Permainan online bahasa Inggrisnya apa? Apa? Jin online. Apa? Jin online.
Beneran tuh, orang kalau udah asik dengan jin online itu, dia lupa sholat gak? Lupa sholat. Lupa ngaji gak? Lupa belajar gak? Waduh, sampai ada orang yang meninggal di warnet 3 hari 3 malam karena begitu asiknya. Dia mencintai. Ada orang yang cinta sama mancing. Asik gak? Nggak, ini bukan dalam konteks baik atau buruk ya. Ini contoh bagaimana kalau kita mencintai sesuatu, ciri-cirinya apa? Kita akan merasa asik. Yang kalau sudah merasa asik, dia udah nggak kerasa waktunya kan, betul nggak? Nggak kerasa lama, nggak kerasa berat. Mancing ya berjam-jam. Betul nggak? Nih anak-anak remaja, coba siapa yang pernah naik gunung? Naik gunung? Ada nggak? Manjat gunung? Ya, manjat gunung itu berat nggak? Berat, udah nanjak, bawa ransel gede, berat kan, capek. Ya kalau pengen makan Indomie di rumah juga makan, tinggal masak. Tapi pengen makan Indominya di atas gunung. Kan kalau secara logika, ya ngapain? Tapi karena dia cinta naik gunung, asik dia, nggak terasa berat gitu loh, paham nggak? Nah itulah hakikat khusyuk, adalah ketika kita menyembah Allah dengan rasa cinta. Dan orang kalau sudah cinta, maka dia akan taat dan patuh. Kita semua punya kesebelasan favorit mungkin. Ada yang jagoin Argentina, ada yang jagoin Spanyol, ya. Kalau nggak salah finalnya Argentina Spanyol ya, betul ya. Spanyol dukung Palestina, Argentina dukung Israel. Ya itu kan tergantung pilihan tuh masing-masing tuh, ya nggak? Ya. Nah, ketika kita mempunyai rasa cinta, rasa favorit dengan satu kesebelasan, kita akan ikut nggak? Ikut. Kapan dia pertandingannya? Ikut. Bangun. Walaupun tengah malam dia bangun, dia kalahkan ngantuknya, betul nggak? Itu cinta. Ya. Nah, ketundukan, ketaatan, kepatuhan itu bahkan ditunjukkan dengan cara apa? Atributnya. Beli slayernya, beli kaosnya, gitu kan? Betul nggak? Orang kalau sudah cinta begitu kan? Dan itulah yang kemudian disebut dengan tunduk. Dan dalam bahasa Arab, khusyuk itu artinya adalah at-tazallul, menundukkan diri, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita sholat, kita lebih tunduk kepada pikiran-pikiran yang lain, kita belum khusyuk. Kita tunduknya sama pikiran-pikiran itu. Urusan-urusan itu yang menjadi pengendali pikiran kita. Itu yang disebut kita belum khusyuk. Nah, makanya untuk bisa khusyuk kita harus berkorban. Antara kurban dengan berkorban hubungannya adalah apa? Kita korbankan dulu urusan dunia nih. Kita singkirkan dulu. Memang nggak mudah nih perjuangannya. Saya cuma ingin mengatakan ini yang harus kita lakukan, meskipun butuh perjuangan, ya kita korbankan. Urusan pekerjaan nanti, urusan bisnis nanti, pokoknya kita sedang menyembah Allah nih. Bahkan urusan-urusan yang sedang kita kerjakan ini, itu akan bisa berhasil kalau Allah nolong, gitu kan? Korbanin. Dengan bahasa yang lain, sembelih. Biar hanya Allah saja yang menjadi pengendali pikiran kita. Yang ada di hati kita, yang ada di pikiran kita, hanya Allah. Itulah yang disebut dengan Allah DLTS. Waduh, apaan lagi nih? Allah DLTS. Biasanya kan Allah SWT gitu kan? Ini Allah DLTS. Maksudnya apa? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, Allah saja. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, Allah saja. Artinya kita harus mendahulukan Allah, mementingkan Allah, menomorsatukan Allah. Kalau Allah sudah menjadi nomor satu di dalam hati kita, yang lain menjadi kecil. Tapi sebaliknya, kalau kita masih membiarkan pikiran kita memikirkan selain Allah di dalam sholat, berarti Allah tidak nomor satu. Berarti kita menduakan Allah dalam sholat kita. Itulah yang disebut kita belum bisa khusyuk. Maka alangkah sangat mulianya kalau kita betul-betul beristighfar kepada Allah SWT. Ternyata ya Allah, sholat saya selama ini belum khusyuk. Dan inilah yang disinyalir oleh Allah dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah ini Allah mengatakan wa minan nas, dan dari diantara manusia itu may yattakhidhu min dunillahi andada, menjadikan yang selain Allah sebagai andada. Andada itu artinya sesembahan. Sesembahan itu adalah sesuatu yang dipentingkan, sesuatu yang digandrungi. Sesuatu yang digandrungi artinya sesuatu yang membuat hatinya terpaut, digandrungi.
Ya, yuhibbuhum kahubbillah. Mereka mencintai sesembahan itu sebagaimana mereka juga mencintai Allah. Mereka ngaku cinta sama Allah, mereka ngaku menyembah Allah, tapi mereka juga mencintai yang lain. Gandrung hatinya kepada yang lain. Tanda-tandanya apa? Membiarkan hatinya dipenuhi dengan yang lain, padahal dia sedang menyembah Allah. Gitu loh. Dan kemudian Allah menegaskan walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Adapun orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sebenarnya adalah apa? Dia asyad, cintanya itu dahsyat kepada Allah. Bentuk bahwa dia mencintai Allah, yang lain kecil. Enggak. Aku enggak mau mikirin ini, enggak mau mikirin ini. Samping, dikesampingkan semua. Jangan sampai sholat kita selama ini kita anggap sudah baik, tapi nanti naudzubillah ternyata di sisi Allah banyak yang tidak diterima. Allah tidak menyia-nyiakan semangat kita untuk sholatnya, tapi pahala sholat kata Rasulullah SAW, ya, itu seberapa banyak yang kita dapatkan tergantung dari kadar kekhusyuan. Ya, kata Rasulullah SAW, ya, wa innar rajula, dalam salah satu hadis sahih, ada orang-orang yang sholat layan sorifu, tapi setelah selesai melaksanakan sholat, wa ma kutibalahu, tidak dicatatkan pahala untuknya, illa usyru sholatihi, melainkan hanya 1/10-nya saja dari pahala sholatnya itu. Katakanlah kalau sholatnya 10 menit, cuma 1 menit doang yang khusyuknya. Kenapa? Karena tadi tuh pikirannya dirusak yang macam-macam. Ada orang yang lagi sholat di rumah, lagi sholat tahajud nih, sholat di atas sejadah, dan sejadahnya itu adalah oleh-oleh waktu umroh, sejadah yang warna hijau yang kayak raudoh gitu ya. Pas lagi ruku, Allahu Akbar, ini sejadah kan lagi dibeli waktu umroh nih. Itu teman sekamar saya gimana kabarnya ya? Pikiran tuh ke bawah terus. Ketika lagi ruku, ya, ini ngelihat kuku kita panjang, kuku saya kok belum dipotong ya? Ada aja tuh yang merusak sholat kita tuh. Ya. Lagi sholat, sujud di sejadah, nih sejadah kok bau banget ya? Gimana sih istriku nggak nyuci-nyuci? Pikirannya ada yang masuk. Nah, itulah tanda bahwa kita belum menomorsatukan Allah, belum mencintai Allah. Itulah sebabnya kenapa ibadah haji dan kurban itu hakikatnya adalah berbicara tentang kecintaan kita, ikatan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita khusyuk, maka kita terikat kepada Allah, terpaut hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikatan cinta antara aku dan Dia, itulah hakikat khusyuk. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, waktunya sudah makin siang. Saya sebetulnya ingin menjelaskan ini sebagai terakhir. Pertanyaan buat. Wah ya, ada hadiah nih. Jadi yang tadi menyimak dengan serius, insya Allah dapat hadiah nih. Ya, siap. Dua Ahmad. Ya, siap. 2 Ahmad. Tadi udah itu kan, udah diingat kan ayat berapa, surat apa ya kan? Ya, baik. Nah, tapi sebelum itu saya ingin sekilas saja untuk menyebutkan rahasia kekhusyuan sholat. Gimana caranya supaya kita bisa khusyuk sholat? Nah, ini harus kita mulai bangun dulu struktur kekhusyuan sholat. Ini karena waktunya nggak banyak, saya cepat aja ngejelasin. Struktur kekhusyuan sholat itu dimulai dari apa? Dari inputnya dulu, dari ilmu yang kita pelajari. Selama kita tidak pernah belajar ilmu sholat khusus secara khusus, maka nggak pernah bisa khusyuk. Harus belajar ilmunya, bagaimana tuntunannya. Kita bisa kuliah lagi, kita bisa belajar lagi, tapi kita kapan sungguh-sungguh belajar sholat khusyuk? Ya. Lihat, perhatikan baik-baik, ilmu khususnya adalah tentang makna dari gerakan dan bacaan sholat. Bapak sekalian yang Allah muliakan, seberapa kita betul-betul ketika melaksanakan sholat itu, ya, hadir makna-makna dari gerakan-gerakan sholat, makna dari bacaan-bacaan sholat itu masuk, itu yang memenuhi pikiran kita, sehingga kita jadi terpaut kepada Allah. Kalau kita nggak pernah ada memorinya di sini tentang makna dari gerakan dan bacaan, maka kita digiring lagi untuk mikirin yang selain Allah. Saya pengen tanya, jujur ya, jawab dengan diri masing-masing. Siapa di antara kita di sini
yang setelah puluhan tahun jadi seorang muslim, puluhan tahun sholat, yang betul-betul bisa menjamin dan memastikan hafal, tahu arti bacaan sholat 100%. Coba jawab. Iya ya, bacaan sholat kok saya ada yang belum paham artinya, belum tahu artinya, belum ngerti. Itu kan berarti kan kita indikator yang sederhana, kita tuh belum bisa khusyuk. Kata para ulama, sholat khusyuk itu dasarnya adalah paham artinya, arti gerakan, arti bacaan sholat. Sekarang ya, dari sekian ini buat salah satu contoh aja. Gerakan sholat yang kita lakukan kan banyak, berdiri, angkat tangan, ruku, i'tidal, ya, sujud di antara dua sujud. Nah, sekarang satu aja gerakan yang paling fundamental dalam sholat, yaitu sujud. Apa makna sujud? Dan sejauh mana makna itu kita resapi pada saat kita sujud? Sujud itu adalah sebuah lambang yang sangat dalam filosofinya. Ketika kita sujud, yang kita lakukan apa, Bapak sekalian? Kita meletakkan simbol kehormatan dalam diri kita berupa wajah. Diletakkannya di mana? Di lantai. Betul nggak? Semahal apapun skincare-nya yang nempel di wajah ini, ditaruh di lantai. Cepat. Nah, ketika kita melakukan sujud, kita merasakan nggak? Saya rendahkan diri saya. Wajah saya yang selama ini selalu dibawa selfie. Gitu. Itu ternyata kita taruh di lantai. Bahkan bukan cuma simbol kehormatan berupa wajah, simbol kemuliaan, ketinggian, sumber dari kemampuan kita mencari rezeki, membangun karir, yaitu apa? Kecerdasan kita, kepala kita. Kita taruh di mana? Di lantai. Bahkan saking rendahnya ketika kita sujud itu, kita ngebayangin dan ngerasain nggak? Bahwa saking kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita taruh kepala kita itu lebih rendah dari apa? Lebih rendah dari telapak kaki kita. Telapak kaki kita berdiri tegak begitu kan? Kepala kita di bawah. Kita tuh seperti menginjak. Makanya kan kalau dalam sholat jamaah itu kan kepala kita tuh ada di kaki orang, gitu kan? Kita tuh nggak sadar di depan kepala kita itu ada kaki orang. Rendahnya kita tuh di hadapan. Nah, nilai-nilai ini yang belum kita hadirkan dalam sholat. Bahkan dahsyatnya betapa nilai-nilai dan filosofi sholat itu begitu dalam, ya. Kita digiring untuk menyadari yang rendah itu kepala kita bukan hanya lebih rendah dari telapak kaki, tapi lebih rendah dari apa? Dari bokong kita sendiri. Bokong tempat keluar kotoran, betul? Itu lebih tinggi dari kepala kita. Allahu Akbar. Makanya aneh kalau ada orang udah rajin sholat tapi tetap sombong. Apalagi yang disombongkan adalah agamanya. Menyombongkan hafalan Qur'annya, menyombongkan ibadahnya, udah rajin sholat, menyombongkan amal soleh. Oh, kalau nggak ada saya nih, masjid ini nggak berdiri nih. Saya yang pertama kali memulai. Banyak nih pakai begitu. Menyombongkan apa? Kebaikan-kebaikannya. Termasuk menyombongkan jabatannya. Ya kan? Padahal dia setiap hari sholat. Merendahkan diri lebih rendah daripada bokongnya sendiri. Bahkan bukan hanya bokongnya sendiri, bokong orang lain ada di atas kepala dia. Yuk, kita hadirkan makna ini. Bagaimana kita merendahkan diri. Nah, tapi ketika kita sholat masih memikirkan yang selain Allah, berarti kita sombong sama Allah. Berarti kita merendahkan Allah. Nah, inilah di antara makna sholat khusyuk. Dan kekhusyuan itu dibangun dari fondasi. Fondasi yang pertama adalah apa? Ya, ini tidak saya uraikan secara gamblang, saya cuma ingin sebutkan aja. Apa yang menjadi rahasia sholat kita bisa khusyuk adalah kalau kita punya fondasinya. Sebagaimana bangunan ini bisa tegak karena di dalamnya ada fondasi yang nggak kelihatan. Apa fondasinya? Yaitu kesadaran tentang betapa hidup kita itu pasti terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah kita sudah banyak mendapatkan nikmat. Yang kedua, kita banyak melakukan dosa. Yang ketiga, kita banyak hajat dan banyak masalah. Inilah fondasinya, yaitu jawaban dari pertanyaan kenapa kita disuruh sholat oleh Allah. Kalau pertanyaannya kenapa kita sholat kan jelas kan? Karena Allah memerintahkan kita sholat kan? Tapi kenapa Allah memerintahkan kita sholat? Jawabannya adalah satu, karena apa? Karena banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita.
Banyak kenikmatan yang sudah kita rasakan dari Allah. Yang kedua, kenapa kita disuruh sholat? Karena ternyata udah dikasih banyak nikmat, kita masih banyak berbuat dosa, masih banyak lalai, masih zolim, masih lupa sama Allah, masih melanggar perintah Allah, masih mengabaikan larangan-larangan Allah. Dan yang ketiga, kenapa kita disuruh sholat? Karena kita punya banyak masalah, punya banyak hajat. Artinya sholat diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk membuat kita banyak mendapatkan keberuntungan. Nah, dari sinilah kemudian baru terbangun dari kesadaran bahwa kita adalah hamba yang sudah banyak kenikmatan dari Allah, maka tumbuhlah yang disebut dengan rasa cinta al-hub. Dari kesadaran tentang banyak dosa, maka tumbuhlah rasa takut. Yang ketiga, dari kesadaran bahwa kita tuh banyak sekali masalah, banyak hajat, maka tumbuhlah rasa harap. Sholat itu intinya adalah ketika kita mempersembahkan rasa cinta kita, menunjukkan rasa takut kita, menunjukkan rasa harap kita, rasa butuh kita, ya Allah. Sehingga barulah kita sampai kepada fungsi sholat. Sholat itu fungsinya untuk apa? Bapak sekalian, banyak di antara kita yang sudah pernah belajar ya. Sholat berfungsi untuk apa? Mencegah perbuatan keji dan mungkar itu ya. Ya, kita sama-sama luruskan. Itu bukan fungsi, itu implikasi. Sholat ketika kita lakukan, dia punya fungsi, dan fungsi ini yang belum kita jalankan. Ya, yang namanya fungsi itu adalah apa? Fungsi sesuai dengan dia diciptakan untuk apa? Seperti alat ini. Alat ini berfungsi untuk apa? Mic kan? Mic wireless kan? Dia fungsinya adalah untuk menyalurkan suara ke device. Tapi kalau alat ini kita taruh buat ganjel meja, nggak sesuai dengan fungsinya kan? Nah, begitulah sholat. Ternyata kalau boleh jujur, banyak di antara kita yang belum menjalankan fungsi sholat. Fungsi sholat, tarik dari bawah ke atas. Yang nomor satu, kita melaksanakan sholat, fungsinya adalah untuk apa? Coba tarik, kira-kira apa? Untuk bersyukur. Sholat itu adalah bentuk ekspresi syukur kita kepada Allah. Terima kasih ya Allah. Ini nih, sholat khusyuk tuh kayak gini harusnya. Yang kedua, sholat itu fungsinya tarik dari bawah. Ketika kita sadar kita banyak dosa dan kita mempersembahkan rasa takut kepada Allah, maka sholat itu fungsi untuk apa? Bertaubat. Ya Allah, saya bertaubat kepadamu ya Allah. Yang ketiga, ya, tarik dari bawah. Sholat itu fungsinya untuk apa? Untuk bertawakal atau minta tolong sama Allah, berserah diri kepada Allah, memohon pertolongan Allah. Nah, wajar aja sholat kita selama ini lari kemana-mana, karena kita belum menjalankan fungsi ini. Bersyukur ya Allah, terima kasih ya Allah. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, jangankan kepada Allah, kepada sesama manusia, kalau kita terima kasih gimana ekspresi kita? Misalnya nih Bapak Ibu sekalian, ya, ada penceramah di masjid kita ini yang setelah ceramah ngasih hadiah. Hadiahnya apa? Semua jamaah akan saya berangkatkan umroh. Gak ada yang bilang amin. Ya, nggak apa-apa jadi doa kan? Amin gitu ya. Nah, selain diberangkatkan dibiayai umroh, akan dikasih uang saku masing-masing 10 juta. Amin. Menghayal aja enak kan? Kira-kira rasa terima kasih kita gimana Pak? Kepada orang yang ngeberangkatin umroh dan ngasih uang saku 10 juta. Ekspresi kita gimana? Makasih ya Ustadz, makasih. Sampai nunduk-nunduk gak? Ekspresi kita kalau kita terima kasih sama orang nunduk-nunduk kan? Ya, walaupun sedikit, makasih, makasih. Kita akan cenderung rendah di hadapan orang lain yang berbuat baik kepada kita. Yang kedua, kita akan cenderung tunduk. Ya, ini makna. Jadi hakikat sholat khusyuk itu adalah ketika kita merasa atau menunjukkan ketundukan dengan kesadaran, keyakinan, kesadaran, dan menjadikan sebagai kebiasaan, itu tunduk. Khusyuk itu artinya tunduk. Dan tunduk itu hanya akan terjadi kalau kita bersyukur. Bersyukur itu hanya akan terjadi kalau ada rasa cinta. Rasa cinta akan tumbuh kalau apa? Kita menyadari tentang banyak nikmat yang sudah diberikan oleh orang yang kita berterima kasih kepadanya. Yang kedua, orang akan tunduk kepada seseorang yang lain kalau dia berbuat salah. Kita pernah berbuat salah kan? Atau ada orang lain yang pernah berbuat salah sama kita, dia minta maaf. Gimana ekspresinya minta maaf? Aduh maaf ya Pak, aduh maaf Pak, maaf. Dia akan nunduk sedikit tuh. Oh maaf Pak, saya nggak sengaja, gitu kan?
Begitu juga yang ketiga, kita akan tunduk di hadapan orang lain yang orang itu bisa membantu kita, menyelesaikan masalah kita, memenuhi keinginan kita. Please, tolong Pak, bantu gitu kan. Perhatikan baik-baik. Padahal kita dalam sholat itu sudah disetting untuk tunduk kepada Allah, terutama dengan gerakan ruku dan sujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi yang terjadi, sujud dan ruku kita itu nggak ada getarannya. Nggak ada getaran apa? Nggak ada getaran syukurnya, nggak ada getaran takutnya. Harusnya ketika kita ruku dan sujud itu seakan-akan kita menumpahkan terima kasih ya Allah. Ketika kita sujud, terima kasih, jeger sujud, terima kasih ya Allah, Engkau baik. Kebayang semua kenikmatan di alam bawah sadar kita. Begitu juga ketika kita ruku dan sujud, seharusnya kalau khusyuk kita tuh gerakan itu tuh slow motion ya, gerakan dari berdiri tegak menuju ke ruku atau ke sujud itu seakan-akan kita mengatakan ampun ya Allah, ampun ya Allah. Itu tuh getaran tuh betul-betul sepenuhnya terpaut kepada Allah. Kenapa? Karena kita takut sama Allah, takut dengan azab Allah, takut tidak diridhoi oleh SWT. Yang ketiga, ketika kita ruku dan sujud, kalau setelah kita khusyuk, itu adalah ungkapan ekspresi kita seakan-akan please ya Allah tolong, ya Allah tolong. Itu nikmat banget kamu. Itu yang membuat sholat kita tuh pengen betah lama-lama. Kenapa? Karena banyak masalah kita, banyak hajat kita yang ingin kita tumpahkan kepada Allah. Itulah yang disebut dengan khusyuk, dan itulah yang disebut dengan sholat. Sholat itu secara bahasa artinya apa? Terhubung, terkoneksi. Disebut sholat adalah karena kita hatinya terkoneksi dengan Allah, nyambung kepada Allah. Tapi kalau ketika kita sholat hatinya nyambung kepada urusan dunia, disebut sholat gak? Secara substansi belum khusyuk namanya. Ya, jadi mari sama-sama di tahun baru Hijriah 1448 ini kita perbaiki. Ya, jangan khawatir, pembelajaran ini ya tidak hanya kita lakukan sekarang, tapi terus menerus sampai akhir hayat. Ya, di YouTube kajian ini sudah saya sampaikan di beberapa tempat, di masjid, di instansi, di perusahaan. Tinggal cari proyek sholat khusyuk, atau boleh juga ketik nama saya Deka Kurniawan sholat khusyuk. Nanti di situ ada, saya uraikan ya makna-makna dari bacaan sholat. Makanya ini harus menjadi proyek kita di akhir hayat. Ya, nanti kalau dibutuhkan Pak Haji Didin, saya kirim kitabnya. Ada kitab buku ya. Ini saya tunjukkan kitabnya, penting sekali supaya memotivasi kita semua tentang bagaimana kita memperbaiki kualitas kekhusyuan dengan kita belajar makna dari gerakan dan bacaan sholat. Nah, ini ada kitab yang saya rekomendasikan tentang memahami makna bacaan sholat. Nanti saya kirimkan aja ya. Judulnya itu, penulisnya adalah Ustadz Abu Harisman ya, Usman Harisman, memahami makna bacaan sholat. Jadi ini proyek kita nih. Sisakan usia kita, sisa usia kita untuk belajar, memahami dan menghafalkan bacaan sholat. Ini menariknya, buku ini ditulis berdasarkan kitab-kitab yang sahih ya, dari Quran dan hadis, di mana dia mempreteli satu persatu. Tuh, ini nih daftar isinya kan. Dari takbir, apa hakikatnya, apa artinya. Enggak cuma sekedar tahu artinya, tapi maknanya. Kemudian sampai takbiratul ihram, semua kalimat itu dipretelin ya. Sebagaimana kita kalau tahu ada Al-Quran terjemah perkata kan, Al-Quran diterjemahkan perkata kan. Nah, ini bacaan sholat yang diterjemahkan perkata. Ini perhatikan contohnya ya. Ya, contoh misalnya bacaan, nah ini nih ya, bacaan. Nah tuh, jadi Allahu Akbar kabiro apa artinya? Disebutin. Ini penting banget Bapak sekalian. Dan si penulisnya ini sudah mewakafkan buku ini yang PDF ya kepada kaum muslimin. Ayo, kalau kita betul-betul serius pengen memperbaiki sholat kita, pelajari kitab ini. Nanti dibagikan ya. Saya kirim ke Pak Haji Didin, kemudian dikirimkan kepada para jamaah sekalian. Harus belajar, jangan ngandelin pengajian doang. Gunakan nikmat, dikasih handphone yang bagus, dikasih kuota, rezeki, masih dikasih mata, telinga. Gunakan untuk apa? Menikmati
tuntunan. Jangan sampai kita punya HP digunakan untuk menikmati tontonan. Enakan tontonan apa tuntunan? Hah? Tontonan, Netflix, YouTube, tuntunan yang harusnya kita lebih prioritaskan. Itulah ya ikhtiar kita untuk memperbaiki, menghijrahkan kualitas sholat kita. Nggak kerasa ada 1,5 jam lebih nih. Baik, kuisnya adalah pertanyaan buat bapak-bapak dulu. Ya, tapi kayaknya pengurus DKM nggak boleh ikut ini. Jangan ikut ya, biar buat jemaah prioritasnya ya. Ya, sebutkan ayat yang tadi pertama saya munculkan di slide pertama. Surat apa, ayat berapa? Yang artinya adalah di balik terjadinya penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam. Surat apa, ayat berapa? Katakan. Al-Imran ayat 190. Ya, barakallah. Selamat. Silakan hadiahnya satu. Ya, barakallah. Selamat. Baik. Pertanyaan yang kedua. Ya, biar langsung ya. Waduh, berkah itu. Ya. Pertanyaan yang kedua. Tadi kita sudah membahas hakikat kekhusyuan sholat, yaitu ketika kita melaksanakan ajaran Ibrahim di bulan Dzulhijjah, yaitu kurban. Apa pengertian kurban dalam bahasa Arab? Dekat. Barakallah, selamat. Dapat kurban ya. Selamat. Gampang aja ya pertanyaannya. Baik, ibu-ibu siap-siap Bu pertanyaannya Bu. Ya, silakan nanti ibu langsung diambil ya. Jawab Bu. Kalau buat ibu-ibu, kayaknya pertanyaan yang lebih gampang aja deh, ya. Yang apa aja Bu ya? Ya. Baik. Ibu sekalian, sholat yang khusyuk itu rahasianya ternyata adalah kalau kita menjalankan sholat dengan menerapkan fungsi-fungsi sholat. Sebutkan 2 fungsi sholat di antara 3 fungsi sholat. Ya, bagus. 1, fungsi sholat untuk bersyukur. Yang kedua, bertaubat. Ya, selamat. Ya, barakallah, cepat sekali. Berarti nyimak banget itu tuh. Ya, baik. Ibu-ibu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ini yang gampang aja, paling gampang bahkan, tapi tidak langsung berhubungan dengan sholat ya. Ibu-ibu, simak pertanyaan ini. Ini gampang mana pertanyaannya? Ibu-ibu tahu sahabat Khulafaur Rasyidin yang kedua siapa namanya? Umar bin Khattab kan? Siapa di antara ibu-ibu yang tahu siapa nama bapaknya Umar bin Khattab? Bu? Ya, siapa Bu? Siapa? Pakai mic. Apa jawab? Apa jawaban Bu? Siapa Bu namanya bapaknya Umar bin Khattab Bu? Khattab, ya selamat. Berkah Bu, udah dapat ya. Jadi jawabannya ya Khattab. Namanya juga bin Khattab kan? Ya, dah. Baik. Ya, kalau buat ibu-ibu yang gampang-gampang aja ya. Jadi demikian kajian kita pagi hari ini kita cukupkan. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi majelis ilmu kita, silaturahim kita, menjadikan ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan dengan ikhlas dan istiqomah dan jauh dari riya, sombong, sehingga sholat ini menjadi sholat yang membawa kepada keberkahan, kebaikan kita dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan kita juga berharap bisa berjumpa lagi seperti pagi hari ini, ya, dalam majelis ilmu, dalam silaturahim. Kalaupun Allah belum mengizinkan kita ketemu lagi seperti hari ini, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di surga. Amin. Alhaqum min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.